Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Putri Oktaviana, guru di SMP Negeri 5 Ukui, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada sekolah saya, SMP Negeri 5 Ukui. Selamat untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, sekarang kita bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan kegiatan berdoa yang akan dipandu oleh ketua kelas. Persilakan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Ibu, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Seperti biasa, kita akan melakukan pembiasaan diri, yaitu menyanyikan Mars SMP Negeri 5 Ukui kepada anak-anak Ibu semua, diharapkan untuk berdiri. Pelajar SMP Negeri 5 Ukui siap sedia menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Pelajar SMP Negeri 5 Ukui selalu berlomba menuntut ilmu dan berprestasi. Perintah kehidupan, giatlah belajar, wahai para pelajar, demi menggapai masa depan damai bahagia. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anak Ibu di sini, kita akan melakukan adanya presensi terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Ibu akan presensi yang pertama yaitu Abed Christopher, Aftasya, Aga, Alia, Amelia, Cipo, Sabila, Sahira, hadir Bu. Suci, hadir Bu. Putri, hadir Bu. Untuk teman-teman kalian yang sakit, mudah-mudahan kita doakan bisa cepat terkumpul lagi dengan kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran teks drama, untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Teks persuasif. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari teks persuasif? Saya Bu, teks yang mengajak para pembacanya. Oke, beri tepuk tangan untuk Nanda. Oke, satu lagi. Untuk mengingat pembelajaran mengenai teks persuasif, ada yang masih ingat tentang kalimat persuasif contohnya? Saya Bu, contoh kalimat teks persuasi adalah buang sampah di tempatnya. Beri tepuk tangan. Anak-anak Ibu, di sini kita akan belajar mengenai
Drama. Adakah yang di sini yang menonton ataupun melihat secara langsung pentas seni tentang drama? Di mana? Di televisi. Di televisi. Di mana lagi? Di handphone. Karena sudah canggih ya. Drama ataupun film yang kalian tonton pada saat sekarang ini itu adalah salah satu contoh dari teks drama. Ada yang masih bingung mengenai pengertian dari teks drama? Masih, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai teks drama, pengertiannya dan unsur-unsur pembangun dari teks drama. Siap? Siap, Bu. Baiklah anak-anak ibu di sini, ibu akan memberikan satu contoh film drama yang bisa kalian tonton bersama, dan setelah menonton ibu minta untuk kalian bisa melihat secara langsung dan juga menemukan secara langsung unsur-unsur yang ada di dalam drama. Enak ya? Oke, silahkan disaksikan. Ada film pendek yang berjudul Berubah. Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Bang, ayo cepat. Maaf, Papa lagi sibuk nak. Dari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Tahu. Iya, Den. Ada apa, Den? Ada nama ke sekolah dong. Oh iya. Aduh. Apa juga? Kenapa? Pancing nih orang. Emang dia Bikin bersih aja. kenal dulu, nama saya Sifri Akmal. Udah sok deket. Dekil. Cerewet kan. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok gak jemput, capek tau? Ya maaf deh, ini tadi banyak kerjaan. Alasan, udah gimana ya? Iya. Ini kan makanannya punya. Bang, tahu sisi bola aku nggak? Yang mana? Warna merah. Oh itu barusan habis cuci. Gimana sih? Kok mau usah dicuci? Kotornya cuci terus, jadi gua coba pecus. Gimana saja dah? Maaf deh. Aduh. Hey, Mak. Hey, Mak. Mak.
ya? Mungkin lagi banyak masalah. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus melakukan pekerjaan rumah. Dan belajar. Daripada penasaran, gua buntutin aja kan ya. Gue terlalu meremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah. Bagaimana videonya anak-anak ibu? Terharu? Ya. Terharu. Senang lihatnya? Senang. Apa judulnya tadi? Berubah. Nah, di dalam video tersebut ada unsur-unsur pembangun dari teks drama. Tema adalah ide gagasan. Apa itu tema dari video berubah yang bisa kalian lihat? Temanya itu apa? Temanya adalah kesadaran diri untuk berubah. Beri tepuk tangan untuk Dinda. Nah, temanya yaitu mengenai kesadaran diri. Nah, kita harus sadar kepada diri kita sendiri, memposisikan diri kita bagaimana yang sebaik-baiknya. Oke, untuk unsur yang kedua yaitu amanat. Siapa yang bisa menjawab apa amanat dari video berubah tadi? Kita harus sadar bahwa kita harus mandiri, tidak boleh sombong, dan harus peduli dengan siapapun tanpa harus memandang status dan kekayaan. Oke, itulah tadi amanat dari video berubah. Kita harus sadar diri ya. Selanjutnya yaitu alur. Ada yang bisa menyebutkan alurnya itu apa? Ayo Bu, alur dari video tadi adalah alur maju. Akmal yang memiliki kualitas serba ada dan sombong. Dia memiliki sifat yang ingin selalu dilayani. Akmal tidak mau berteman dengan Rizky yang bertampilan dekil. Pada akhirnya Akmal tersadar bahwa dia bisa mandiri dan lebih peduli kepada orang lain. Akmal pun berubah lebih baik setelah mengetahui betapa sulitnya hidup Rizky. Akmal tidak merasa bersyukur. Oke, itulah tadi alur yang ada di dalam video berubah.
Sahira. Baiklah, unsur selanjutnya yaitu penokohan. Ada tokoh siapa saja di dalam video berubah tadi? Ada yang bisa menjawab? Ayo Bu. Penokohannya yaitu tokoh utama Akmal antagonis, bersifat sombong, tidak sopan dan selalu ingin dilayani. Tokoh protagonis Rizky Bayu yang bersifat baik dan pekerja keras. Tritagonis yaitu papa dan mamang pembantu. Baiklah, itu tadi penokohan yang ada di dalam video berubah. Nah, selanjutnya yaitu dialog. Dialog yang digunakan ada apa saja? Ada yang bisa menjawab? Dialognya adalah melakukan percakapan dengan papa, mamang, dan Rizky. Oke, beri tepuk tangan untuk Alia. Selanjutnya unsurnya ada latar. Ada yang bisa menyebutkan latar? Latarnya yaitu di rumah, sekolah, dan jalanan. Oke, beri tepuk tangan untuk Sabila. Oke, unsur selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan apa saja bisa disebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu, Oke, silahkan. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, beri tepuk tangan untuk Rivalin. Nah, unsur selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari video berubah tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Oke, silahkan. Kita harus selalu bersikap baik karena kita tidak tahu bahwa masih banyak orang yang sebelum kita. Jadi kita harus bersikap baik. Oke, beri tepuk tangan untuk Nindi. Nah, itulah tadi unsur-unsur yang bisa kalian lihat secara langsung di video berubah. Enak ya? Baiklah anak-anak ibu, untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu, dan juga kita akan menyampaikan, ibu akan menyampaikan KD dan juga indikator dan juga tujuan pembelajaran dari teks drama yang harus kalian capai. Di sini ibu akan menampilkan PowerPoint yang bisa kalian lihat bersama-sama. Siap? Siap, Bu. Oke. Teks drama. Kompetensi dasar dari teks drama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, indikator yang harus kalian pahami yaitu menjelaskan pengertian dari teks drama, menelaah pengertian dari karakteristik drama, dan juga menyimpulkan unsur-unsur isi teks drama secara lisan dan tulisan dari isi teks drama yang ditonton atau didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian drama. Yang kedua mampu mengidentifikasi ciri-ciri drama. Yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama. Yang keempat mampu menginterpretasi isi drama. Nah, itu tadi indikator pencapaian dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus anak-anak ibu kuasai bersama-sama ya, Nak ya. Oke, penilaiannya yaitu yang akan dinilai penilaian sikap dan juga penilaian formatif selama proses pembelajaran. Oke, kita masuk ke pengertian drama. Silahkan dibaca, ada yang bisa membaca? Minta tolong Ibu. Saya Bu. Oke, silahkan Abed. Drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, akting, atau dialog yang dipentaskan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks drama. Ada yang bisa membacakannya? Saya Bu. Oke, silakan Ulfi. Ciri-ciri teks drama. 1. Berbentuk dialog. Semua ucapan ditulis dalam bentuk teks. 2. Tidak menggunakan tanda petik. Hal ini karena dialog drama bukan kalimat langsung. Teks drama sendiri tidak menggunakan tanda. 3. Dilengkapi petunjuk dalam naskah drama. Petunjuk sendiri ditulis dengan menggunakan tanda kurung. 4. Terdapat konflik. 5. Berbentuk cerita yang harus ada dialog. 6. Bertujuan dipentaskan.
ciri-ciri dari teks drama. Yang pertama yaitu berbentuk dialog ya. Yang kedua tidak menggunakan adanya tanda petik 2 ya, karena hal ini drama adalah berbentuk dialog bukan kalimat langsung. Yang ketiga yaitu dilengkapi adanya petunjuk dan dalam naskah drama. Nah, petunjuk biasanya itu berada di dalam kurung, ditandai adanya tanda buka kurung dan juga tutup kurung. Nah, yang keempat yaitu terdapat adanya konflik. Apa itu konflik? Permasalahan. Pasti ada masalah di dalam drama yang diangkat. Yang kelima yaitu berbentuk cerita ataupun harus dia berbentuk dialog karena ada orang yang diajak untuk bercakap-cakap. Nah, yang keenam yaitu bertujuan untuk dipentaskan. Inilah ciri-ciri dari teks drama. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Ada yang bisa membacakannya? Oke, silakan Nita. Unsur drama 1. Alur atau rangka cerita adalah rangkaian peristiwa, bentuknya dapat berupa alur maju, alur mundur, alur campuran. 2. Penokohan adalah gambaran mata tertentu dari setiap tokohnya. 3 macam tokoh: protagonis, antagonis, dan pritagonis. 3. Peristiwa. Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. 4. Latar adalah tempat dan waktu kejadian peristiwa dalam drama, misalnya di sekolah dan di rumah, di tengah jalan. Latar waktu misalnya siang dan malam hari. 5. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. 6. Dialog ciri khas naskah drama adalah naskah tersebut terbentuk percakapan atau dialog. 7. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam drama. Contohnya, pelakunya saling menyayangi dengan sesama penduduknya, menyantuni anak yatim. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari drama. Jadi unsur pembangun dari drama itu sendiri berarti unsur yang ada di dalam drama. Ya, yang pertama adanya alur. Alur disebut dengan kerangka cerita ataupun jalannya peristiwa. Yang kedua yaitu penokohan. Tokoh di dalam drama itu ada 3 macam. Yang pertama protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Nah, yang ketiga yaitu adanya tema yang diangkat di dalam drama. Apa gagasan pokoknya, apa ide dasarnya dari unsur-unsur drama yang akan kita tampilkan ya. Yang keempat yaitu latar ataupun tempat dan juga waktu kejadian itu. Yang kelima bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang komunikatif ya. Yang keenam yaitu dialog ya. Di dalam drama ciri-cirinya unsurnya harus ada dialog, percakapan antar tokoh. Yang ketujuh yaitu amanat ataupun pesan yang bisa diambil dari drama yang telah kita tonton ataupun kita baca. Oke, selanjutnya yaitu mari kita belajar mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Teks dramanya yaitu yang akan diusahakan yaitu arloji. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, yang pertama kita harus membagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 5 sampai dengan 6 orang. Oke. Pada anak-anak ibu membagi kelompok langsung ke kelompok masing-masing ya. Menjadi berapa kelompok? 5 kelompok. Oke. Untuk pembagian kelompok dipersilakan. Oke, ya. Baiklah, anak-anak ibu sudah membentuk kelompok masing-masing ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, untuk mengerjakan LKPD mengenai teks drama yaitu judulnya arloji, di sini ada yang masih ingin bertanya ataupun
tidak paham mengenai unsur-unsur drama ataupun pengertian dari drama? Saya, Bu. Nanya, Bu, tadi itu apa dialog? Oke, dialog. Ada yang masih ingat apa itu dialog? Dialog adalah percakapan yang ada di dalam teks drama, ya. Dialog yang ada di dalam teks drama disebut dengan percakapan antar tokoh, ya. Biasanya dia berupa dialog. Paham, Ivo? Paham, bisa diterima ya. Anak-anak ibu masih ada yang tidak paham? Paham semuanya? Oke, terima kasih. Baik, di sini ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya kepada anak-anak ibu, bisa membaca secara teliti ya lembar kerjanya, yaitu yang berjudul arloji, bersama-sama dengan teman untuk bisa berdiskusi apa saja unsur-unsur yang ada di dalam teks drama yang berjudul arloji. Oke, ibu bagikan ya KPD-nya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan anak ibu kelompok 5. LKPD sudah ibu bagikan? Sudah kebagian semuanya? Sudah, Bu. Oke, ada 5 kelompok, silahkan dibaca terlebih dahulu dengan teliti dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap, Bu. Nah, dari LKPD yang kalian kerjakan, nanti kita akan presentasi setiap kelompok masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan. masing-masing dari hasil kerjanya mengenai teks drama yang berjudul Arloji. Siap semuanya? Siap, Bu. Nah, Ibu pilih ya. Untuk yang pertama maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu minta untuk kelompok 3 dipersilahkan.
persilakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil teks drama yang berjudul Arloji. Saya sebagai moderator perkenalkan, nama saya Intan Nurhizwa dan rekan-rekan saya Suci Azahra, Saya Irfani Triandini. saya Rita Desriani, saya dan rekan-rekan saya akan membacakan unsur-unsur teks drama yang berjudul Arloji. Tema penjelasannya terlalu cepat berburuk sangka. Amanat penjelasannya, sebelum menuduh seseorang berbuat salah, sebaiknya sedikit terlebih dahulu jika mengambil keputusan. Yang ketiga, alur penjelasannya alur baju. Pak Pikun kehilangan arlojinya dan menuduh Jidun, mengambilnya dan Jidun pergi lari karena Jidun tidak tahu dan berusaha menjelaskan Pak Pikun. Pak Pikun tidak memberikan kesempatan untuk Jidun berbicara bahwa Jidun tidak tahu akan arlojinya yang hilang. Keempat, penokohan penjelasannya Jidun, anak laki-laki berumur 15 tahun. Pak Pikun, menantu rumah tangga berumur sekitar 40 tahun. Ibu, nyonya rumah berumur sekitar 42 tahun. Tritis, gadis berusia 18 tahun. Dialog. Penjelasan dialog terjadi antara Pak Pikun, Ibu dan Tritis. Latar. Penjelasan kisah ini terjadi di sebuah ruang tamu keluarga yang cukup terdapat berbagai perlengkapan yang najis di ruang tamu, tetapi yang penting adalah perangkat meja dan kursi tamu. Kira-kira pukul 9 dirangkai ini terjadi. Bahasa ini menggunakan bahasa Somalia. Sebelum mengambil keputusan, sebaiknya dikritikkan terlebih dahulu. Jangan sampai menolak tanpa ada bukti sehingga merugikan orang lain. Itu yang suka dituduhkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 5 akan bertanya. Hidupkan kembali alur dari kata Arloji. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Alur penjelasannya alur maju. Pak Pikun kehilangan arlojinya dan menuduh Jidun, mengambilnya, dan Jidun pergi lari karena Jidun tidak tahu dan berusaha menjelaskan. Pak Pikun tidak memberikan kesempatan untuk Jidun berbicara bahwa Jidun tidak tahu akan arlojinya yang hilang. Gimana, sudah bisa diterima? Tidak. Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Dipersilakan kembali. Baiklah, anak-anak ibu, pelajaran teks drama kita sudah selesai sampai dengan presentasi. Nah, pelajaran pada hari ini ada yang bisa menjelaskan sebelum kita tutup pembelajarannya apa pengertian dari drama? Ada yang tahu? Ibu, teks drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, akting, atau dialog yang dipentaskan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Obed. Nah, ada yang masih ingat apa yang Ibu jelaskan tentang ciri-ciri dari teks drama? Saya, Bu. Ciri-ciri teks drama yang pertama berbentuk dialog, yang kedua tidak menggunakan tanda petik, yang ketiga dilengkapi petunjuk, yang keempat terdapat konflik, yang kelima berbentuk cerita atau dialog, yang keenam bertujuan dipentaskan. Oke, beri tepuk tangan untuk Suci yang masih mengingat mengenai ciri-ciri dari teks drama.
unsur-unsur teks drama. Yang pertama ada alur, yang kedua penokohan. Penokohan terbagi menjadi 3 macam tokoh. Yang pertama protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga tritagonis. Selain alur dan penokohan, unsur-unsur drama juga ada tema, latar, bahasa, dialog, dan amanat. Oke, baik sekali untuk Irfani. Beri kita untuk tepuk tangan bersama-sama. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk minggu depan, yaitu mengenai kerangka dan juga bagaimana caranya menulis teks drama. Oke, cukup sekian dari pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebagai kepercayaan masing-masing. Doa mulai.